Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rona Joza Zahiro dari kelas D semester 3 Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tahu nggak sih hari ini kita bakal bahas apa? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang KB atau keluarga berencana, juga alat kontrasepsi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Cus, langsung simak videonya. Oke, masuk ya ke poin pertama. Jadi di poin pertama ini kita bakal bahas tentang KB dulu ya teman-teman. Ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari KB? Oh iya, benar. KB adalah kepanjangan dari keluarga berencana. Jadi KB ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran teman-teman. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduk. Gerakan ini juga bermaksud sebagai perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, pil KB, IUD, dan sebagainya. Gerakan ini juga sangat penting loh dan sangat dianjurkan untuk setiap masyarakat. Apalagi gerakan ini sudah diatur di UU loh, nomor 10 tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Adapun tujuannya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama itu tujuan umumnya. Nah, tujuan umumnya ialah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua yaitu tujuan khususnya. Di antaranya yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, untuk menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. Dan yang ketiga, untuk meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan penjarangan kelahiran. Nah, setelah kita tahu tentang tujuan dari KB, apa sih manfaat KB? Oke, saya sebutkan ya. Jadi, yang pertama yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi risiko aborsi. Yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang keempat, membantu mencegah HIV atau AIDS atau penyakit kelamin lainnya. Yang kelima, menjaga kesehatan mental keluarga. Dan yang keenam yaitu menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi keluarga itu sendiri. Oke, sejauh ini apa bisa dipahami oleh teman-teman? Jika ada pertanyaan tentang pembahasan ini, teman-teman bisa langsung tanyakan saja ya lewat kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu tentang alat kontrasepsi. Apakah teman-teman sebelumnya sudah tahu tentang alat kontrasepsi ini? Oke, kita buka saja ya materinya. Ini dia pengertiannya ya teman-teman. Kontrasepsi itu berasal dari dua kata, yaitu kontra dan sepsi, yang artinya kontra sendiri mencegah dan konsepsi artinya pembuahan. Jadi untuk pengertian kontrasepsinya sendiri yaitu mencegah pembuahan sel telur oleh sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, untuk pengertian alat kontrasepsinya sendiri yaitu sebagai alat agar tidak terjadi kontrasepsi, teman-teman, begitu. Nah, ini untuk kerja alat kontrasepsi ya. Jadi alat kontrasepsi itu bekerja untuk satu, menekan keluarnya sel ovum. Kedua, menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum. Dan ketiga, untuk mencegah nidasi. Nah, disitu kan nidasi nggak muat ya pengertiannya. Jadi saya jelaskan saja. Nidasi adalah proses tertanamnya hasil pembuahan ke dalam endometrium. Nah, ini selanjutnya adalah syarat-syarat alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada aman, kemudian kedua berdaya guna, ketiga dapat diterima,
keempat, terjangkau harganya, dan kelima, bila penggunaan alat kontrasepsi tersebut dihentikan, penggunaannya akan segera kembali ke suburannya, kecuali untuk kontrasepsi permanen. Nah, kemudian ini untuk jenis-jenis alat kontrasepsinya ya. Ini berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua. Ada alat kontrasepsi bersifat permanen dan kontrasepsi bersifat non-permanen. Nah, sekarang kita masuk ya ke alat kontrasepsi permanen. Yang pertama itu ada tubektomi. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan seorang wanita dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba falopi sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Tubektomi ini biasanya dilakukan oleh wanita yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi, atau juga intinya keluarga yang sudah setuju tidak ingin memiliki anak lagi. Tubektomi itu termasuk ke dalam operasi sederhana ya, karena pembiusannya itu cuma bius lokal saja. Adapun kelebihannya yaitu alat kontrasepsi ini itu benar-benar efektif untuk mencegah kehamilan. Untuk kekurangan atau efek sampingnya itu kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya ada rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Nah, ini kontrasepsi permanen yang kedua yaitu vasektomi. Vasektomi ini sama seperti tubektomi, hanya saja ini untuk laki-laki. Caranya dengan memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Kelebihannya sendiri sudah 99% efektif mencegah kehamilan, dan vasektomi untuk kekurangan atau efek samping vasektomi ini sebenarnya tidak ada efek samping jangka panjangnya, hanya saja vasektomi ini tidak dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Kemudian juga biasanya akan terasa tidak nyaman setelah melakukan operasi, seperti itu. Ini gambaran tubektomi dan vasektominya. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi alat kontrasepsi non-permanen tapi tanpa alat bantu. Nah, yang pertama itu ada metode LAM atau yang biasa kita kenal dengan pemberian ASI pada bayi. Untuk keuntungannya yaitu 1. Tidak perlu repot datang ke tenaga kesehatan. 2. Murah. 3. Tidak mengganggu hubungan seksual. 4. Tidak mengganggu produksi ASI. Nah, untuk kerugiannya sendiri yaitu 1. Tidak bisa digunakan bila Anda bekerja atau berpisah dengan bayinya lebih dari 6 jam. Nah, yang kedua, tidak bisa mencegah dari penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua yaitu pantang berkala atau sistem kalender. Cara ini dilakukan dengan tidak melakukan hubungan intim pada saat istri dalam masa subur. Cara ini kurang dianjurkan karena sukar dilakukan dan membutuhkan waktu lama untuk tidak melakukan hubungan intim. Selain itu, kadang juga istri kurang terampil dalam menghitung siklus haidnya setiap bulan. Jadi kemungkinan terjadinya kehamilan itu masih sangat besar dalam cara kontrasepsi ini ya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu coitus interruptus atau segama terputus. Segama terputus ini dapat diartikan dalam artian penis dikeluarkan dari vagina sesaat sebelum cairan sperma keluar atau ejakulasi terjadi. Dengan cara ini diharapkan nantinya sel sperma dan sel telur itu tidak bertemu, jadi tidak akan terjadi pembuahan. Untuk keuntungannya sendiri yaitu pertama murah, kedua tidak perlu repot-repot datang ke tenaga kesehatan, ketiga bisa digunakan oleh ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi. Nah, untuk kerugiannya yaitu
Faktor kegagalan cukup tinggi jika pasangan tidak bisa bekerja sama dengan baik. Nah, berikutnya yaitu alat kontrasepsi non-permanen tapi dengan alat bantu. Nah, alatnya sendiri yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu memakai alat yang menghalangi terjadinya ovulasi dengan pemakaian hormon. Dan yang kedua yaitu memakai alat yang bertujuan untuk menghalangi fertilisasi sperma dan ovum atau menghalangi penempelan embrio. Oke, kita bahas yang poin pertama dulu ya. 1. Ada pil KB. Pil KB memiliki dua jenis. Yang pertama ada mini pil atau alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. Nah, jenis yang kedua itu pil kombinasi. Ini adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Pil ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi yaitu 99% bila digunakan dengan tepat dan secara teratur. Nah, untuk keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian kesuburan cepat kembali, lalu membuat menstruasi teratur, dan mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. Nah, untuk kerugiannya itu bisa menambah atau mengurangi berat badan, kemudian harus selalu mengingat-ingat minum pil, dan terakhir tidak bisa mencegah dari penyakit menular seksual. Nah, ini untuk efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan pil KB. 1. Ada perdarahan di luar head. 2. Rasa mual. 3. Bercak hitam di pipi. 4. Jerawat. 5. Penyakit jamur pada liang vagina. 6. Nyeri kepala. 7. Penambahan berat badan. 8. Amenorrea atau tidak terjadi menstruasi. 6. Spotting. Nah, alat yang kedua adalah implan KB. Implan KB ini adalah alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan. Nah, implan KB ini bekerja untuk mengentalkan lendir serviks, kemudian mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, dan terakhir menekan ovulasi. Nah, jenis-jenis implan itu ada 3, yaitu 1. Norplan, 2. Implanon, 3. Indoplan, dan Jedena. Untuk keuntungan penggunaan implan KB ini: 1. Daya guna tinggi, 2. Perlindungan jangka panjang, 3. Kesuburan cepat kembali, 4. Tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Untuk kerugiannya: 1. Membutuhkan tindakan insisi, 2. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual, 3. Tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri, perlu tenaga medis untuk menghentikannya. Adapun efek samping yang ditimbulkan yaitu mengalami gangguan siklus menstruasi atau haid, kemudian spotting, lalu ekspulasi, dan terakhir infeksi pada daerah insisi. Nah, ini kemudian alat yang ketiga yaitu suntik KB. Suntik KB ini hanya mengandung hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan sekali atau 12 minggu sekali. Nah, suntik ini itu bekerja untuk mencegah pelepasan sel telur dan mengentalkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur. Adapun untuk keuntungannya yaitu: 1. Tidak mengganggu hubungan seksual, 2. Tidak mengganggu produksi ASI, 3. Cocok digunakan bagi pengguna yang lupa minum pil maksudnya. Nah, untuk kerugiannya yaitu: 1. Kesuburan lama untuk kembali, 2. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual, 3. Tidak boleh digunakan untuk wanita perokok, 4. Menimbulkan kegemukan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu: 1. Amenorrea atau tidak terjadinya menstruasi atau haid, 2. Pendarahan yang mengganggu, 3. Hiperpigmentasi, 4. Sakit kepala, 5. Mual serta muntah, 6. Rambut rontok. Suntik KB ini tidak diperbolehkan untuk wanita yang 1. Menderita penyakit jantung,
2 hipertensi, 3 hepatitis, 4 kencing manis, 5 paru-paru, dan terakhir kelainan darah. Ini gambarannya ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita bahas yang poin 2 ya, yang memakai alat yang bertujuan untuk menghalangi fertilitas sperma dan ovum atau menghalangi penempelan embrio. Nah, alatnya sendiri yaitu yang pertama ada IUD atau intra-urin defense atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral. Nah, teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Alat ini bekerja untuk menimbulkan reaksi keradangan lokal dalam endometrium cavum uteri sehingga menghambat terjadinya penempelan sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. IUD juga diduga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma berenang melawan arus. Nah, untuk AKDR itu terbuat dari plastik atau polietilen dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung atas ke bawah itu 3,6 cm. Kemudian batangnya diberikan kawat tembaga. Luas permukaannya yaitu 250 meter persegi atau 375 mm persegi untuk menambahkan efektivitas. Untuk efek samping yang ditimbulkan antara lain 1. Amenorrea atau gangguan pada menstruasi, 2. Spotting atau perdarahan bercak, 3. Nyeri, 4. Kemungkinan kejang rahim, 5. Keputihan dan infeksi, 6. Pendarahan di luar siklus menstruasi. Oke, selanjutnya ini ada alat kontrasepsi berbentuk jeli, tablet busa, dan spons atau bisa disebut dengan spermatisida. Alat ini bekerja untuk menonaktifkan sperma sebelum sperma masuk ke rongga rahim. Untuk efek sampingnya itu 1. Iritasi vagina oleh spermatisida dapat meningkatkan resiko penyakit menular seksual. 2. Dapat menyebabkan infeksi dari saluran kencing dan vagina. 3. Menimbulkan orang alergi terhadap bahan tersebut. Kemudian alat ketiga ada yang namanya vagina diafragma. Alat ini berbentuk lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel untuk menutup mulut rahim selama 6 jam. Untuk keuntungannya yaitu tidak mengganggu produksi ASI dan bisa menghambat keluarnya darah haid. Untuk kekurangannya yaitu 1. Mahal, 2. Kegagalan tinggi, 3. Harus ke tenaga kesehatan, 4. Rasa tidak nyaman. Untuk efek sampingnya yaitu ada resiko infeksi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir itu ada kondom. Kondom digunakan pada penis pria untuk mencegah sperma bertemu sel telur ketika terjadi ejakulasi atau berhubungan intim. Penggunaan kondom ini cukup efektif selama digunakan secara tepat dan benar. Untuk keuntungannya itu mudah untuk didapatkan, tidak membutuhkan bantuan medis untuk menggunakannya, dapat melindungi dari penyakit menular seksual, dan yang terakhir mudah digunakan. Untuk kerugiannya 1. Gagal yang dapat terjadi apabila kondom bocor atau robek. Dan untuk efek sampingnya yaitu dapat tertinggal di alat kelamin wanita. Kemudian wanita juga bisa mengalami keputihan yang banyak yang membuat terjadi infeksi ringan. Ini contoh-contoh gambarnya ya. Oke, ternyata sudah selesai ya. Nanti saya juga kasih link untuk Google Drive PPT-nya ya di description box. Oke, itu dia pembahasan tentang alat kontrasepsinya. Semoga cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan untuk pembahasan ini,
Teman-teman juga boleh tulis saja di kolom komentar di bawah. Tidak terasa, ternyata sudah sampai di ujung video nih teman-teman. Saya harap pembahasannya dapat dimengerti teman-teman sekalian ya. Dalam video ini juga masih banyak yang kurang dan mungkin tidak sesuai, karena saya juga masih belajar. Semoga teman-teman dapat memakluminya. Terima kasih banyak karena sudah mau nyimak dengan baik video ini. Oh iya, jangan lupa ya jargon dari KB apa? Ya, dua anak lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.